Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai karakteristik perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu menurut Sanjaya pada tahun 2013. Pertama, perencanaan pembelajaran merupakan hasil dari proses berpikir. Artinya, suatu perencanaan pembelajaran disusun tidak asal-asalan, akan tetapi disusun dengan mempertimbangkan segala aspek yang mungkin dapat berpengaruh. Di samping itu, disusun dengan mempertimbangkan segala sumber daya yang tersedia yang dapat mendukung terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Yang kedua yaitu perencanaan pembelajaran disusun untuk mengubah perilaku siswa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Ini berarti fokus utama dalam perencanaan pembelajaran adalah ketercapaian tujuan. Yang ketiga yaitu perencanaan pembelajaran berisi tentang rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, perencanaan pembelajaran dapat berfungsi sebagai pedoman dalam mendesain pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua yaitu menurut Banghart dan Trull, sebagaimana dikutip oleh Harjanto pada tahun 1997. Karakteristik perencanaan pembelajaran meliputi satu, merupakan proses rasional, sebab berkaitan dengan tujuan sosial dan konsep-konsepnya dirancang oleh banyak orang. Yang kedua merupakan konsep dinamik, sehingga dapat dan perlu dimodifikasi jika informasi yang masuk mengharapkan demikian. Yang ketiga, perencanaan terdiri dari beberapa aktivitas. Aktivitas itu banyak ragamnya, namun dapat dikategorikan menjadi prosedur-prosedur dan pengarahan. Dan yang terakhir yaitu perencanaan pembelajaran berkaitan dengan pemilihan sumber dana, sehingga harus mampu mengurangi pemborosan, duplikasi, salah penggunaan, dan salah dalam manajemennya. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Husnul. Kepada Husnul, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen lesson plan. Menurut Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses terdiri dari yang pertama, identitas mata pelajaran, meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program atau program keahlian, mata pelajaran, tema pelajaran, dan jumlah pertemuan. Yang kedua, standar kompetensi, merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan atau semester pada suatu mata pelajaran. Yang ketiga, kompetensi dasar, sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Yang keempat, indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Yang kelima, tujuan pembelajaran, menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik, sesuai dengan kompetensi dasar. Yang keenam, materi ajar, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir, sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh, alokasi waktu, ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan juga beban belajar. Yang kedelapan, metode pembelajaran, digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, kegiatan pembelajaran yang mencakup pendahuluan, inti, dan juga penutup. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Husnul. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Syakira. Kepada Syakira, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah menyusun lesson plan. Menurut Enggar, suatu rencana pelaksanaan pembelajaran meliputi beberapa hal seperti berikut ini. 1. Identitas mata pelajaran. Tuliskan mata pelajaran, kelas, semester, dan alokasi waktu atau jam pertemuannya. Yang kedua, standar kompetensi dan kompetensi dasar. Tuliskan standar kompetensi dan kompetensi dasar sesuai dengan standar isi. Yang ketiga, ada indikator pengembangan. Indikator dilakukan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, setiap KD dikembangkan menjadi beberapa indikator atau lebih dari 2. Yang kedua,
Indikator menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur dan diobservasi. Yang ketiga, tingkat kata kerja dalam indikator lebih rendah atau setara dengan kata kerja KD atau SK. Yang keempat, prinsip pengembangan indikator adalah urgensi, kontinuitas, relevansi, dan kontekstual. Yang kelima, keseluruhan indikator dalam 1 KD merupakan tanda-tanda perilaku dan lain-lain untuk pencapaian kompetensi yang merupakan kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten. Yang keempat, materi pembelajaran. Cantumkan materi pembelajaran dan lengkapi dengan uraiannya yang telah dikembangkan dalam silabus. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan materi adalah kemanfaatan, alokasi waktu, kesesuaian, ketetapan, situasi, dan kondisi lingkungan masyarakat, kemampuan guru, tingkat perkembangan, serta peserta didik dan fasilitas. Yang kelima, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran diambil dari indikator. Yang keenam, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah strategi atau skenario apa dan bagaimana dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa secara terarah, aktif, efektif, bermakna, dan menyenangkan. 7. Sarana dan sumber pembelajaran. Sumber belajar yang utama bagi guru adalah sarana cetak seperti buku, browser, majalah, poster, lembar informasi, peta, foto, dan lingkungan sekitar, baik alam, sistem, ataupun budaya. Yang terakhir, penilaian dan tindak lanjut. Tuliskan sistem penilaian dan prosedur yang digunakan untuk menilai pencapaian belajar siswa berdasarkan sistem penilaian yang telah dikembangkan selaras dengan pengembangan silabus. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Syakira. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ayu. Kepada Ayu, saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan lesson plan. Kelebihannya yaitu dapat membebaskan beban guru dari belenggu administrasi yang selama ini guru membutuhkan banyak waktu untuk persiapan, sehingga guru mempunyai waktu lebih untuk memaksimalkan dalam bentuk aplikasi proses pelaksanaan dalam kelas yang lebih maksimal. Sedangkan kekurangannya itu dikhawatirkan terlalu banyak format RPP yang berbeda antara satu guru dengan guru yang lainnya, karena masing-masing guru mungkin mempunyai format yang berbeda-beda, sehingga kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, bidang kurikulum, atau juga mungkin pihak-pihak lain merasa kesulitan dalam mengevaluasi karena format RPP guru yang berbeda-beda. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ayu. Berikut saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi kami pada hari ini. Lesson plan atau yang dalam bahasa yang kita lazim sebut yaitu RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, merupakan perencanaan yang dilakukan seorang guru sebelum melakukan proses belajar mengajar di dalam kelas. Manfaat lesson plan akan terhindar dari keberhasilan yang bersifat untung-untungan sebagai alat untuk memecahkan masalah dan lain-lain. Fungsi lesson plan adalah fungsi kreatif, inovatif, selektif, komunikatif, prediktif, akurasi, dan fungsi pencapaian tujuan dan fungsi mengontrol. Komponen lesson plan meliputi identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili kelompok 9, memohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.